selamat datang di podcast Ruang Sains. Nah, saya Devina Reza Aulia sebagai host yang akan menemani kalian untuk membedah ilmu-ilmu yang bermanfaat di sekitar kita. Kalau bicara tentang ilmu yang ada di sekitar kita, mulai dari udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, serta gadget yang kita pegang, itu ada hubungannya dengan ilmu sains. Nah, pada pagi ini kita kedatangan narasumber dengan bidangnya masing-masing. Ada di filsafat ilmu, fisika, biologi, dan kimia. Langsung saja kita perkenalan dengan beliau-beliau. Perkenalkan, nama saya Alvina Safirana Faksri sebagai narasumber filsafat ilmu. Perkenalkan, saya Ferry Tebenanta sebagai narasumber fisika. Perkenalkan, nama saya Mariska Nurhidayah sebagai narasumber kimia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Izawa sebagai narasumber biologi. Baik, sebelum kita membahas tentang produk IPA dan filsafat ilmu dalam mencari kebenaran lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu tentang filsafat ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber yang hebat dan keren. Langsung saja, apa sih yang ada di dalam filsafat ilmu itu? Baik, saya akan memulai. Sebelumnya kita bicara mengenai produk IPA. Nah, sebenarnya yang sedang membicarakan hasil dari proses pencarian kebenaran ilmiah. Dari pencarian kebenaran itu tidak bisa dilepaskan dari filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu akan menjadi fondasi yang menjawab 3 pertanyaan besar. Yang pertama, yaitu apa yang kita teliti. Yang kedua, bagaimana kita tahu itu benar. Dan yang ketiga, itu untuk apa pengetahuan itu digunakan. Jadi, sebelum kita membahas tentang fakta, konsep, model, dan teori, kita harus memahami dulu struktur filosofis yang membuat sains itu bekerja. Boleh dijelaskan satu persatu apa aja yang terdapat di filsafat ilmu? Oke, yang pertama yaitu ontologi. Ontologi ini membahas tentang apa yang dianggap ada dalam sains, berarti apa yang kita anggap sebagai objek penelitian. Seperti contohnya yaitu fisika, menganggap gaya sebagai entitas yang dapat dianalisis. Yang kedua yaitu ada kimia, menganggap atom sebagai satuan dasar materi. Yang ketiga yaitu biologi, menganggap organisme sebagai sistem hidup. Dan apa yang kita definisikan sebagai realitas akan mempengaruhi produk IPA yang akan kita hasilkan. Nah, berikutnya yang kedua yaitu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita tahu itu benar. Nah, hal ini mencakup observasi, eksperimen, dan model ilmiah. Ilmuwan itu tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menilai keandalannya, keakurasiannya. Jadi disinilah teori dan model IPA lahir sebagai bentuk penjelasan episteme. Oke, baik. Seringkali kita dengar bahwa ilmu sains itu pasti benar. Tapi dari sudut filsafat ilmu, apakah kebenaran yang ada di ilmu sains itu benar pasti ada? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari pertanyaan bos. Jadi, semua produk IPA itu lahir dari pertanyaan filosofis. Seperti fakta lahir dari observasi yang didefinisikan oleh ontologi. Nah, konsep lahir dari pengelompokan epistemologi, model lahir dari generasi empiris, teori lahir sebagai penjelasan yang mendalam dan terstruktur. Nah, jadi dapat disimpulkan tanpa filsafat ilmu, produk IPA
Baik, terima kasih. Baru saja kita sudah membahas tentang filsafat ilmu. Nah, langsung saja kita ke ilmunya. Tadi kita bicara tentang ilmu seks. Nah, selanjutnya kita akan mencari informasi tentang filsafat fisika tentang produk IPA, yaitu kita langsung saja tanya ke narasumbernya. Nah, apa sih yang ada di filsafat fisika itu, kayak gimana produk IPA? Fisika menghasilkan banyak produk yang kita gunakan sehari-hari. Salah satunya yaitu teknologi komunikasi berbasis gelombang elektromagnetik seperti Wi-Fi dan telepon seluler. Prinsip dasar sinyal dan gelombang dalam fisika memungkinkan data ditransmisikan secara netkabel. Selain itu, ada juga teknologi medis seperti MRI yang merupakan penerapan elektromagnetisme dan mekanika kuantum. Jadi, banyak loh teknologi canggih yang berasal dari konsep-konsep dasar fisika. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata ilmu fisika itu menjadi dasar untuk teknologi modern. Nah, sering kita dengar bahwa ilmu fisika berkembang dari zaman Newton hingga Einstein. Bisa dijelaskan bagaimana evolusi model fisika itu seperti apa? Tentu, menurut peneliti, perkembangan fisika sangat besar dari model klasik Newton ke relativistik Einstein. Newton menggambarkan alam semesta dengan hukum gerak dan gravitasi yang deterministik, di mana ruang dan waktu dianggap mutlak. Namun, Einstein mengubah pandangan ini dengan teori relativitas khusus dan umum yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif dan saling terikat, serta gravitasi bukan sekadar gaya, melainkan kelangsungan ruang waktu. Wah, menarik sekali ya. Jadi dari Newton ke Einstein itu bukan sekadar revisi, tapi benar-benar perubahan secara pandang terhadap alam semesta. Oke, baru saja kita sudah mendapatkan informasi dari ahli fisika. Langsung saja kita beralih ke ahli kimia. Kalau dengan kata ahli kimia, banyak yang langsung membayangkan adegan film ledakan cairan warna-warni atau orang berkacamata tebal. Nah, apa mitos terbesar tentang ahli kimia yang ingin Anda luruskan? Oke, sebetulnya ya, menurut saya sebagai narasumber kimia, bagian yang paling menarik adalah saat kita bisa mengungkap rahasia dari balik materi itu. Rasanya seperti menjadi detektif. Tapi bukannya mencari penjahat, kita mencari tahu kenapa sesuatu bereaksi seperti itu atau yang tersembunyi di balik sebuah sampel. Mitos terbesarnya adalah kimia itu cuma ada di lab sekolah, biasanya orang-orang berpikir, yang penuh rumus, yang penuh hafalan dan berbahaya. Padahal sebenarnya kimia itu jauh lebih praktis dan ada di mana-mana. 90% pekerjaan kami adalah pemecahan masalah. Kami menggunakan logika, bukan sihir. Kami merancang molekul, menguji kualitas makanan, membuat bahan bakar yang lebih efisien, dan kami merancang obat-obat untuk menyelamatkan banyak nyawa. Jadi Anda mau bilang kalau memasak itu juga kimia? Tepat sekali. Memasak adalah laboratorium kimia yang paling sederhana yang ada di rumah kita. Misalnya nih, saat kita nyampurin cuka yang bersifat asam dengan baking soda yang bersifat basa, itu menghasilkan reaksi asam basa yang memicu pelepasan CO2. Itulah ilmu kimia yang membuat adonan Anda menjadi ringan. Ini adalah reaksi kimia sederhana dari asam dan basa menjadi garam, air, dan gas. Wow, jadi saya juga serius tanpa disadari ya? Betul sekali. Kedengarannya ilmu kimia ini benar-benar ilmu yang future-proof. Nah, untuk anak-anak muda yang mungkin tertarik, apa pesan Anda untuk anak-anak? Pesan saya yaitu jangan takut dengan rumus. Kimia itu tentang rasa ingin tahu. Kalau kalian bertanya, kenapa sih daun itu hijau? Gimana sih sabun itu bisa membersihkan tubuh?
Atau apa yang membuat kalian membuat berlian itu keras? Berarti Anda sudah berpikir seperti seorang ahli kimia. Ilmu kimia itu membuka pintu ke hampir setiap industri, mulai dari kosmetik, farmasi, lingkungan, hingga luar angkasa. Seperti ini. Oke, baik, kita akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu biologi. Kita mulai dari yang lebih ringan. Nah, banyak orang dengar produk biologi, tapi belum tahu kebanyakan bentuknya itu seperti apa. Boleh dijelaskan sedikit? Nah, tentu produk biologi itu sebenarnya luas banget intinya. Produk biologi adalah sesuatu yang dihasilkan dari makhluk hidup atau proses biologis. Contohnya yaitu yogurt, vaksin, enzim industri, atau bioetanol. Semua itu adalah pemanfaatan proses biologis untuk kebutuhan manusia. Berarti sebenarnya biologi itu dekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari. Betul sekali, hampir semua yang kita makan, pakai, dan gunakan dalam teknologi, hal ini melibatkan proses biologi di baliknya. Menurut kalian, produk IPA mana yang paling mempengaruhi dari perubahan paradigma? Menurut narasumber dari filsafat ilmu, perubahan paradigma yang paling besar itu memengaruhi teori dan model ilmiah, karena keduanya itu sangat bergantung pada cara ilmuwan untuk memahami realitas pada zamannya. Begitupun cara pandang yang berubah. Teori dan model sering mengikuti perubahan yang cukup drastis. Di fisika, saya setuju bahwa teori yang paling terpengaruh, contohnya mekanika Newton ke relativitas Einstein. Perubahan ini bukan sekedar koreksi kecil, tapi benar-benar mengubah cara kita memaknai ruang dan waktu. Ini bentuk perubahan paradigma yang sangat jelas. Kalau di kimia, saya melihat model ilmiah yang paling terpengaruh. Model atom adalah contoh klasik, dari Dalton, Thomson, Rutherford, sampai mekanika kuantum. Setiap paradigma baru muncul saat model lama tidak bisa menjelaskan data eksperimen. Nah, di biologi ini perubahan paradigma paling terasa pada konsep-konsep dasar. Misalnya pada konsep spesies, gen, atau adaptasi yang berubah makna ketika teori evolusi dan biologi molekuler berkembang. Jadi, bukan hanya model atau teori, tetapi cara kita memahami makhluk hidup secara keseluruhan. Jadi ternyata setiap bidang punya produk IPA yang paling dipengaruhi perubahan paradigma. Teori di fisika, model di kimia, dan konsep di biologi. Ini menunjukkan bahwa sains selalu berkembang mengikuti perubahan cara pandang dan bukti baru. Oke, baik, telah usai pemaparan materi dari yang telah narasumber, saya membacakan kesimpulan dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari filsafat ilmu, yaitu membahas tentang landasan penyusunan 3 pilar, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Fisika yaitu menghasilkan banyak problem yang ada di sekitar kita seperti wifi, termosolar, dan MRI dalam medis. Nah, untuk kimia itu bukan hal yang menakutkan dan juga bukan tentang rumus, melainkan berasal dari rasa ingin tahu. Yang terakhir yaitu biologi, yaitu produk biologi sangat melekat pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi obrolan singkat dari para ahli-ahli yang telah membuktikan bahwa sains adalah ilmu yang ajaib, logis, dan esensial. Nah, jangan lupa tonton podcast selanjutnya. Saya selaku host podcast pada pagi hari ini ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa follow. See you. Sekian podcast dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum